Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton dimanapun berada, semoga hafizakumullahu jami'an senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran agama Islam yang penuh kasih sayang, yang lemah lembut, Islam yang rahmatan lil alamin, yang kasih sayangnya tidak hanya terbatas kepada manusia, juga kepada makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kasih sayang ini tentunya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau disakiti, dicaci maki, bahkan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Beliau justru bukan membalasnya, tapi beliau mengangkat tangan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidaklah tahu. Lalu kemudian ajaran kasih sayang ini beliau ajarkan kepada santrinya yang disebut para sahabat, sehingga sahabat Sayyidina Ali dan Mu'adz bin Jabal ketika diutus untuk berdakwah ke daerah Yaman, lalu kemudian Rasulullah memberi pesan. Rasulullah menasihati dengan berdauh, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Berilah kemudahan kepada penduduk Yaman, janganlah kau persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Artinya ajarkanlah Islam yang penuh lemah lembut, Islam yang memberi kabar gembira, Islam yang kasih sayang, Islam yang ramah bukan yang marah, Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang mendidik bukan Islam yang menghardik. Lalu kemudian ajaran kasih sayang ini para sahabat ajarkan kepada santrinya yang disebut tabi'in. Lalu diajarkan kepada santrinya yakni tabi'in, hingga kepada ulama, kepada para kiai, kepada guru-guru kita. Juga mengajarkan akan rasa kasih sayang lewat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang memiliki sifat kasih sayang maka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah makhluk yang di bumi ini, maka makhluk yang di langit akan menyayanginya. Jadi kunci untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memiliki sifat kasih sayang. Di dalam hadis tersebut ada redaksi maufil ardi. Artinya kasih sayang ini tidak hanya terbatas kepada makhluk yang akil seperti manusia, tapi kasih sayang ini juga meliputi kepada makhluk yang ghairu akilin seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad ada salah satu kisah menarik yang datangnya dari seorang ulama besar, ulama yang masyhur yang diberi gelar Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau seorang ulama yang memiliki kontribusi besar, memiliki sumbangsih besar kepada agama Islam lewat karya-karya besarnya. Pada saat beliau wafat, ada salah seorang yang bermimpi beliau. Di dalam mimpinya, orang tersebut kemudian bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Imam Al-Ghazali? Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, au qafani baina yadayhi, Allah mendudukkanku di tempat yang mulia, yakni di depannya. Lalu kemudian Allah berfirman kepadaku, ma qaddamta alayya, apa yang engkau ajukan kepadaku wahai Imam Ghazali? Apa yang engkau berikan kepadaku? Kata Allah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan amal-amal ibadahnya. Beliau pernah riyadhah
di salah satu menara masjid. Beliau juga banyak menyebarkan ilmu lewat karya-karyanya, lewat kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Mustasfa, dan kitab-kitab yang lain. Namun ternyata sebab beliau dipangkat mulia oleh Allah bukan karena amal ibadah yang lain, tapi tidak lain kecuali karena satu sebab. Pada saat Imam Al-Ghazali ini membuat satu karya kitab, lalu kemudian saat itu ada seekor lalat yang kemudian hinggap di penanya. Nah, dengan sifat kasih sayangnya Imam Al-Ghazali, beliau membiarkan seekor lalat itu meminum tintanya lantaran kehausan. Sebab kasih sayang inilah lalu kemudian Imam Al-Ghazali dipangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah yang lain juga datang dari seorang ulama masyhur dari mazhab Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, memiliki satu kitab masyhur yang dikaji di pesantren-pesantren, yakni kitab Al-Muhadzab. Bahkan para ulama lain memujinya dengan berkata, "Malam yaqra' al-muhadzab laisa lahul madhhab." Barang siapa yang tidak membaca kitab Al-Muhadzab, maka jangan menganggap dirinya alim dalam hal ilmu fikih mazhab Syafi'iyah. Imam Asy-Syirazi ini juga ketika beliau wafat, ada salah seorang santrinya bermimpi. Lalu ditanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Imam Asy-Syirazi? Beliau menjawab, "Ghafaroli." Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Allah telah menempatku di tempat yang mulia. Tidak lain sebabnya kecuali apa? Yaitu karena kasih sayang beliau kepada umat Nabi Muhammad. Pada saat ulama-ulama lain tidak menjelaskan tata cara istinja secara detail terkait anjuran-anjurannya, tapi beliau lewat kitabnya At-Tanbih menjelaskan salah satu dari cara beristinja yang bisa membersihkan segala kotoran. Sebab kasih sayang itulah dengan menjelaskan terkait tata cara istinja secara detail, Imam Asy-Syirazi lalu kemudian dipangkat mulia oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah potret ajaran kasih sayang di dalam agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seorang hamba yang baik. Baiknya tidak hanya dalam hal ibadah mahdhah, baik tidak hanya di dalam sholat, zakat, puasa, ataupun haji, tapi baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada manusia, bahkan juga baik kepada makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ala kulli hal, jadilah seorang hamba yang soleh ritual, juga hamba yang soleh sosial. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya Allahu bitaufiq hatta nafiq wa nalhaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.